105.4 FM Suara Budaya Lampung. Pendengar pemirsa dimanapun saja Anda berada, jumpa kembali kita di podcast kita hari ini, Tiada Hari Tanpa Karya. Bersama saya Susi Ratu Belia di kesempatan hari ini, dan saya juga sudah mengundang satu narasumber, salah satu generasi muda kita yang penuh dengan talenta atau sangat berbakat sekali ya. Beliau adalah Ade Anissa. Halo, assalamualaikum Ade Anissa. Halo, waalaikumsalam. Ih, cantik sekali, Masya Allah ya. Sudah lihat kan tamu spesial kita hari ini, beliau ini nama lahirnya Ade Anissa, tetapi karena Ade ini adalah Lampung asli, jadi orang tua pun tidak mau dong meninggalkan piil pesenggiri nekam kayak kinjuk bujuluk bu adok, sehingga beliau pas lahir dijuk juluk Ratu Nisa. Iya, ini adalah sekaligus nama panggung ya Dek ya. Iya. Ratu Nisa. Jadi minat muaring dai kanca, Ratu Nisa Nji adalah salah satu owner anja brand terkenal sewat di Provinsi Lampung, merek dagang nih Doda Citra Oleh-oleh Lampung. Hello Citra Oleh Lampung. Halo. Iya, di mana penggemar Anda? Beliau adalah salah satu owner anja Citra Oleh-oleh Lampung ya, salah satu brand dagang saya terkenal, saya hits ya. Kiram haga hatomi Lampung terus nanya oleh-oleh Lampung di pasti oleh-oleh Lampung nih dang midipa ipa Citra oleh-oleh lengkap wadisan ya. Haga wat kania napi gawah wadisan unyin-unyin. Nah, selain Ratu Nisa Inji adalah owner anja Citra Oleh-oleh Lampung, beliau juga adalah model dan satu lagi penyanyi, Masya Allah. Dan satu hal lagi, dia bisa bermain musik Minak Muari ya. Jadi Minan Susim agak benih-beniga lagi, mak tahan lagi akan langsung ngobrol lawan Ratu Nisa. Kita langsung saja Ratu Nisa ya. Oke. Tadi Minan sudah memperkenalkan tentang siapa sih sosok generasi muda yang ini. Kadu Pak Sekop, Buok Niluhus ya kan. Memang lo udah disani Ratu ya. Oke. Sebagai owner dari Citra Oleh-oleh Lampung ya, apa yang menginspirasi Ratu Nisa untuk mendirikan Citra Oleh-oleh Lampung ini, dan kapan ini Citra Oleh-oleh ini berdiri? Oke, kalau pertama kali berdiri itu di tahun 2023, itu pun di akhir tahun ya, Desember 2023. Tapi idenya itu udah dari tahun 2020. Iya, jadi udah 3 tahun baru kewujud nih, terbangun yang namanya Citra Oleh-oleh Lampung. Dan juga yang menjadi inspirasi sebenarnya Lampung itu kan banyak banget pisang, banyak banget kopi. Jadi sayang aja kalau kita nggak dibudidayakan. Apalagi berdasarkan pengalaman aku dulu waktu KKN, bisa kita sebut pekon ya waktu itu pekon. Nah, di situ itu Banyak pisangnya. banyak banget sampai nggak ada yang mau manen. Jadi dibiarin busuk Ya aja Allah. di pohonnya. Temadan. Jadi itu juga menjadi inspirasi, dan itu pun prosesnya sangat panjang sekali karena dari 2020 dan terwujudnya di tahun 2023. Oke, ya jadi berawal dari cerita saat KKN dulu ya. Memang begitulah orang Lampung ya. Kalau udah melimpah ruah itu ya. Karena itu tadi ya mungkin bingung mau diapain kan. Nggak mungkin mau dikolek-kolek terus ya kan. Bosan monela. Atau paling banter jadi keripik. Nah, untung ada anak-anak muda seperti Ratu Nisa sehingga bisa membuka peluang untuk membuka usaha itu ya. Nah, untuk visi misi sendiri apa nih kira-kira visi misi daripada Citra Oleh-oleh itu sendiri? Oke, kalau visi misi sebenarnya orang-orang nanya gitu ya, oleh-oleh dari Lampung apa sih? Pasti orang yang pertama kali nyebut itu pisang. Tapi pisangnya diapain gitu Nah. kan? Biasanya orang langsung nyebut keripik Keripik pisang, pisang, keripik pisang coklat, Nah. keripik pisang susu ya kan? Macam-macam. Ya, jadi kalau di Citra ini kita ada yang baru, produk baru, dia namanya roll puff. Roll puff. Ya, jadi isiannya adalah pisang coklat, terus dibalutin dengan adonan pastry. Kemudian ada juga yang baru dari Citra ini, ada namanya biscotti. Biscotti itu adalah biskuit yang terbuat dari pisang. Jadi cocok banget kalau misalkan buat ngopi gitu, buat minum susu atau sarapan. Jadi kita ada juga produk-produk yang baru dan bukan hanya keripik aja. Jadi karena minat muaria, walaupun ia olahan pisang, tetapi di tangan generasi muda, maka dia akan menghasilkan cita rasa yang lain ya. Coba kalau di tangan Minan Susi, nggak jauh-jauh dari nggak selipuk Lambang Sari, selipuk Booking, tetapi itu enak juga ya, nggak maksudnya variasinya ya. Oke, visi misinya sudah tersampaikan minat muaria. Lalu apa nih strategi Ratu Nisa untuk mempromosikan produk dari Citra Oleh-oleh ini sendiri? Mengingatkan banyak sekali nih usaha-usaha yang lain ya yang bernuansa keripik pisang. Ada strategi nggak?
Kalau khususnya? strategi aku sebenarnya kayak pemasaran kayak biasanya, kita ada tim-timnya, ada tim marketing offline, tim marketing online, dan juga aku lebih mengusahakan ke marketing online sih. Jadi kita bikin iklan di sosial media, bukan hanya di Instagram aja, tapi di TikTok juga, di Facebook juga gitu. Dan target pasarnya bukan hanya ini ya, masyarakat nasional. Karena ini kan oleh-oleh. Jadi Betul. biasanya orang luar yang nyari ya. Aku maunya citra oleh-oleh ini masyarakat Lampung harus tahu dulu. Betul. Oh, ada loh toko oleh-oleh ya. Jadi setelah masyarakat Lampung tahu, baru kita merambah ke masyarakat yang nasional. Jadi di iklannya pun sudah ada memfiturkan ya, di setting gitu ya. Jadi oke, iklannya di Bandar Lampung dulu, nggak usah di Pulau Jawa, nggak usah di mana-mana gitu. Yang penting masyarakat Lampungnya tahu dulu nih. Jadi kalau mau pulang kampung, mau bawa oleh-oleh, beliannya di Citra Citra Oleh-oleh oleh-oleh gitu. ya. Namanya Ade Anissa, panggilnya Ratu Nisa. Ini kenapa Citra? Nah, ini juga banyak yang nanya, Minan, karena kalau orang nggak tahu gitu ya, terus tiba-tiba aku lagi di toko nih, orang-orang pasti, ini Mbak Citra ya, gitu. Jadi Citra itu simple aja, Minan. Citra itu cita rasa. Oh, cita rasa. Iya, jadi harapannya orang-orang yang mencoba produk-produk Citra Oleh-oleh Lampung ini dapat loh, ini dia ciri khas benar-benar asli rasa Provinsi Lampung gitu. Jadi Citra tuh cita rasa ya, Benar. bukan nama nya Ade, bukan nama ibu, bukan nama kakak, bukan nama tetangga juga ya. Benar. Jadi Citra. Jadi untuk Anda semua pemirsa dan juga penonton ya, jangan terkecoh lagi bahwa Citra oleh-oleh itu Citra itu ya memang cita rasa ya. Singkatannya Citra ya. Oke, dan untuk mempromosikan produk ini sendiri, bagaimana nih? Apakah menggunakan, kalau sekarang kan zamannya influencer atau siapa gitu selain medsos, ada lain nggak hal yang digunakan untuk mempromosikan produk dari Citra oleh-oleh ini? Kita juga sempat bekerja sama ya sama tim marketing offline, terus juga sempat ke kantor-kantor dinas yang ada di Provinsi Lampung. Terus kita juga ada program namanya Midong-Midong. Oh, midok-midok ya Allah, Iya. di Lampungihan loh. Kita ada program dari marketing offline, jadi setiap seminggu berapa kali, misalkan 2 kali itu kita pasti open PO buat warga-warga misalkan yang dari Pringsewu, terus di Metro, itu kita bawa produknya ke kabupaten tersebut gitu. Jadi Tahan dulu, Minan gatel gimana? nih. Midok-midok nih. Ini ide siapa? Jangan-jangan idenya emak ini, jangan-jangan. Ide tim-tim aku Tim dong. ya. Iya, tim-tim marketing. Jadi betul-betul membumingkan juga budaya ini, bahasanya ya, bahasa Lampung ya. Midok-midok hati ini adalah jalan-jalan ya. Jadi kita jalan-jalan untuk mempromosikan produk kita ya. Bener-bener cemerlang bener nih. Ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi Ratu Nisa ketika mempromosikan produk kita ini? Tantangannya sih lumayan banyak ya, Minan. Yang pertama, namanya produk ini kan bisa kita bilang basah ya. Jadi kita menjaga betul-betul supaya produknya ini tetap bagus, terus juga nggak mubazir ya kan. Apalagi kita lewat program Midong-Midong itu tadi, kita harus perjalanan jauh. Jadi kita harus ngejaga kualitas kuenya. Terus kalau dalam mempromosikan apa ya? Kira-kira tantangannya kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Lagi lancar-luncur aja ya? Iya, mau promosikan ya promosikan aja gitu. Kita gunakan apa yang ada lah ya. Nah, untuk ini kan produknya banyak ya, Dek ya. Apa nih best sellernya nih? Produk di ini Citra oleh-oleh nih, yang jadi best sellernya? Oke, kalau best seller ada yang tadi roll puff. Nah, nanti Minan bisa cobain ya. Oke. Ada roll puff, terus ada banana cake. Banana cake ini bolu pisang. Terus yang best sellernya itu kita ada rasa pandan keju, Nutella, Oreo, sama yang terbaru ada molten lava. Oke, molten lava. Ini Iya. lidahnya Minan agak susah menyebutnya ya. Tetapi saya yakin ya, anak-anak muda seperti Ratu Nisa ini memang sangat luar biasa ya. Karena tidak hanya pemikirannya mereka yang cemerlang, tetapi juga ide-ide kreatif mereka langsung dieksekusi saat itu juga. Dan inilah hasilnya ya. Ada beberapa produk di depan kita, Mina Muaria.
hasil dari pemikiran Ratu Nisa beserta tim juga yang pastinya. Oke, selain itu Ratu Nisa ini selain sebagai owner daripada Citra Oleh-oleh Lampung. Nah, untuk bekerja sama dengan pihak-pihak dinas instansi yang tadi dibawa untuk jalan-jalan atau midok-midok ini Iya. tadi, sudah nyampe kemana midok-midoknya ini? Di luar kabupaten kota atau bahkan sampai Pulau Jawa kah atau seperti apa nih? Oke, kalau untuk program Midok-Midok sejauh ini masih di kabupaten kota. Mhm. Tapi udah hampir semuanya Minan. Jadi udah pernah ke Mesuji, udah pernah. Tubaba udah pernah. Ya, terus kemana lagi ya? Kalianda pernah, Metro, Pringsewu, Pesawaran, semuanya udah hampir pernah. Sudah pernah juga ya pulau Iya. midok-midoknya ya. Jadi Nah, kalau ke Pulau Jawa belum. belum ya. Mudah-mudahan nanti Citra Oleh-oleh midok-midok di Pulau Jawa ya. Nah, Dek, untuk cabang sendiri Citra Oleh-oleh ini ada berapa cabang nih? Kalau cabang kita ada 3 Di mana? Di kota apa di kabupaten kota? di kota Bandar Di kota Lampung. Bandar Lampung. Ya, jadi yang pertama banget buka itu ada di Jalan ZA Pagar Alam di Kedaton di seberang KFC ya. Citra Oleh-oleh itu yang pertama, kemudian yang kedua, cabang kedua kita ada di Korpri, Jalan Ria Cudu. Di situ udah ada rest areanya, ada musola, kemudian juga ada ruangan guide untuk para tour guide, untuk para supir. Pokoknya kita udah lengkap di situ dan di pusat kota kita ada di Teluk Betung, di Jalan Pengajaran. Oke, jadi ada 3 tempat ya untuk di kota Bandar Lampung ini. Nah, biasanya kan setiap produk ini kan mempunyai ciri khas tersendiri ya atau karakter. Apa sih yang menjadi ciri khas dari produknya Citra Oleh-oleh ini, Dek? Yang menjadi ciri khas adalah bisa aku bilang karena roll puff itu kan baru ya inovasinya di Lampung ini dan baru ada di Citra Oleh-oleh. Yang menjadi ciri khas adalah adonannya tuh kita pakai adonan pastry. Jadi walaupun dalamnya pisang coklat ya khas Provinsi Lampung, adonan pastry itu kan asalnya dari Prancis ya. Jadi ketika dimakan ya pisangnya lembut, luarnya crunchy Ya gitu. Allah. Melet-lelet Gitu. ya. Nah, untuk di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung nih ya, Dek ya, banyak sekali usaha-usaha yang seperti ini ya. Gimana nih Ratu Anissa sendiri menghadapi apa bisa dikatakan kompetitor atau apalah gitulah. Ada trik khusus nggak supaya kita tetap bertahan di tengah kompetitor yang sedemikian meningkat? Menurut aku soal kompetitor kayaknya santai aja sih Minan ya. Karena kan apalagi pisang itu melimpah banget di Lampung dan juga dengan adanya Citra Oleh-oleh dan juga dengan adanya aku insya Allah bisa menginspirasi anak-anak muda juga supaya bisa melakukan inovasi apa yang mau dibuat dengan pisang ini gitu. Oke. Jadi kita tetap mempertahankan kualitas kita, rasa kita. Jadi nggak perlu ribut ya, nggak perlu bersaing dengan kompetitor. Temondo ya setuju ya. Yang penting kita bisa mempertahankan cita rasa kita ya. Dan yang jelas juga harus inovatif ya. Ya Mina Muwari, pemirsa dimanapun saja Anda berada, Minan Susi masih akan lanjut lagi bincang kita dengan Ratu Nisa, seorang gadis cantik penuh bakat dan bertalenta ya. Kita nantikan setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, kita masih di podcast di kesempatan hari ini bersama Ratu Nisa ya, seorang owner dari Citra Oleh-oleh Lampung dan juga model serta juga seniman ya, penyanyi lagu daerah Lampung, pemusik juga, bisa main gitar. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, beliau adalah pernah mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia Provinsi Lampung tahun 2023 ya. Ratu Nisa, mungkin Ratu Nisa bisa bercerita ya kepada pendengar kita tentang awal mulanya ikut kontes kecantikan ini seperti apa nih? Oke. Sebenarnya mulai perjalanannya itu dari tahun 2021. Ya, itu waktu aku masih baru masuk kuliah.
sekitar umur 20 tahun ya kayaknya. 20-an ya, 20-21 lah ya. Iya. Terus itu pertama banget ngikut Muli Makanai kabupaten kota, kemudian melaju ke Muli Makanai provinsi. Setelah selesai baru mendaftar ke Putri Indonesia Lampung. Dan pada saat itu unik nih Minan ya. Karena pembukaan pendaftaran itu kan mungkin hanya 10 hari ya. Terus aku baru bilang ke mama itu hari terakhir Minan. Jadi aku bilang gini, "Mah, boleh nggak minta restu?" Gitu. Terus kata mama, "Apa? Mau kawin?" Gitu. Enggak dong ya kan. "Boleh nggak minta restu? Mau ngapain?" Kata dia. "Mau ini dong daftar Putri Indonesia Lampung. Hari ini udah hari terakhir." Padahal ya. belum. Udah malah hari terakhir. Jadi semua berkas sudah saya siapin, semua foto-foto, ijazah-ijazah dan yang lain-lain sudah saya siapin untuk daftar Putri Indonesia. Cuman yang terakhir minta dulu restu. Betul. Ya. Jadi keputusannya di mama, terus juga alhamdulillah mama support. Jadi ikut deh daftar Putri Indonesia. Waktu itu masih di akhir tahun 2022 ya, akhir tahun 2022. Tapi pemilihannya untuk di tahun 2023 gitu. Dan pada akhirnya dikasih restu lah. Iya. Lolos ke berapa? Lolos. Jadi aku di Putri Indonesia di tahun itu aku mendapatkan pemenang sebagai kategori busana daerah terbaik. Wow. Iya. Oke. Waktu itu Ratu Nisa menggunakan busana seperti apa? Busananya yang pasti yang bagus banget dong Minan. Nggak ada cerminan lokal film sendirinya. Ada dong. Luar Jadi biasa waktu ya. itu aku pakai dress, gaun gitu ke belakang, tapi ada celananya juga, jadi kelihatan. Jadi ada 2 konsep yang diambil gitu ya. Selain menjadi seorang putri gitu ya, yang cantik, anggun, tapi juga sebagai seorang petarung yang gagah. Jadi ada rok, ada celananya. Dan juga waktu itu gaunnya ada tapisnya Minan. Ada tapis di belakangnya, ada tapis, di pinggangnya juga ada tapis gitu. Apa kira-kira yang menginspirasi Nisa untuk ikut pilihan Putri Indonesia dan pada akhirnya terjun ke dunia modeling seperti sekarang? Oke, yang menginspirasi aku sebenarnya penasaran sih Minan ya. Karena dulu kan masuknya itu Muli Makanai kabupaten kota, kemudian masuk lagi Muli Makanai provinsi. Dan yang aku tahu Muli Makanai itu selain sebagai role model juga sebagai duta wisata provinsi Lampung. Tapi aku melihat Putri Indonesia itu bukan hanya sebagai duta wisata, tapi sebagai seorang beauty queen atau seorang ratu. Betul, Ratu ya. kecantikan semuanya lah ya. Benar. Jadi di Putri Indonesia itu sendiri memiliki konsep 4B atau 4B, yaitu ada brain, beauty, behavior, and brave. Dan aku rasa itu yang menjadi pembeda sehingga aku penasaran, pengen deh jadi Putri Indonesia gitu. Oke. Dan yang namanya putri-putrian itu ya, Putri Indonesia atau Muli Makanai atau Gadis Sampul atau apapun itu bentuknya ya. Memang ya menurut semua mata lah ya, cantik. Cantik dan tinggi. Ya memang kan standarnya seperti itu ya. Nah, menurut Nisa sendiri nih, kunci dalam menjaga penampilan dan juga kepercayaan diri di depan umum itu seperti apa nih? Oke, kuncinya menurut aku adalah yang pertama kenalin diri sendiri dulu. Karena itulah biggest tantangan ya, biggest challenge untuk diri kita, terus juga niat kita sejauh mana ketika kita melihat diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah diri sendiri. Ya, kita berani atau enggak? Apa kita takut nih ke depan? Apa kita takut baru mau daftar aja kita udah takut? Ya, kita ingat lagi niat kita mau daftar Putri Indonesia itu apa? Gitu. Jadi kuncinya adalah diri sendiri ya. Jangan lupa belajar juga, ketahuin juga diri sendiri itu takutnya sama apa, senangnya sama apa. Jadi kita kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu dengan karakter kita. Oke, setelah Ratu Nisa menjadi finalis ya Putri Indonesia ini, apa kira-kira yang menjadi pembeda Ratu Nisa dulu sebelum ikut kontes Putri Kecantikan dengan yang sekarang? Oke, yang menjadi pembeda kalau dulu sebenarnya aku dikenal sebagai seorang yang pendiam ya Minan. Tapi Sekarang masih kelihatan lo pendiamnya. kalau sekarang ya sih masih kelihatan sih Iya, Minan, masih. cuman udah agak
wow Ada gitu. ada agak mulai terbuka ya. Iya, terus juga sekarang Mhm, udah lumayan pede, mhm. ngomong dimanapun, terus juga apa ya, udah lebih lah gitu. Lucu ya. Nah, biasanya kan, kita ini kan, kudu harus selalu menjaga penampilan ya, misalnya berat badan harus sekian, tinggi harus sekian. Nisa pernah nggak sih tergoda dengan makanan dan, takut nggak mau makan ini, takut BB naik," itu kayak apa terlintas nggak seperti itu? Pernah, iya Terus dong, gimana? apalagi aku usaha oleh-oleh ya kan, Mhm, jadi kayak aduh ngelihat pisang coklat pengen, mhm. ngelihat keripik pisang pengen yang Nyiksa manis-manis gitu nggak? ya. Nyiksa banget ya, apalagi dulu sebelum join Putri Indonesia Mhm, aku diet diet mhm, keras banget ya, jadi setiap hari tuh makannya sayuran aja. mhm, mhm, Jadi nggak ada apa-apa lagi selain sayuran, ya mhm, dan itu nyiksa banget. Tapi, alhamdulillah sekarang ini, karena sudah memegang nama Putri Indonesia ya, jadi juga harus mengatur keseimbangan tubuh ya. Jadi heeh, meskipun makan yang manis-manis, wah besoknya langsung olahraga langsung gitu. ya? Iya, olahraganya Mhm. wah Jadi di keringat. balik kita melihat cantiknya putri Indonesia dengan postur tubuh yang sedemikian rupa, itu ada perjuangan pemirsa ya. Olahraga yang tidak henti dan juga kudu harus perhatikan makanan ya dengan gominan susi. Api pun coba di depan ti embat, penting sehat. Prinsipnya mana, kapan lagi lah. Itu yang kadang-kadang merusak ya. Oke, nah untuk membagi waktu nih ini bisa membagi waktu selain sebagai owner juga Putri Indonesia dan juga banyak kegiatan-kegiatan aktivitas lain, model dan MC-MC juga gitu ya. Gimana nih membagi waktunya, Oke, kalau untuk membagi waktu sudah aku lakukan dari awal aku mau mendaftar Muli Makanai. Mhm, Jadi awal aku daftar itu kan aku baru masuk kuliah, lagi sibuk-sibuknya, mhm, lagi banyak tugas, lagi banyak praktikum ya, dan juga untuk membagi waktu, menurut aku harus ada yang kita korbankan mhm, ya. Misalkan dari Muli Makanai, oke, besok kita ini ya jam 7 pagi. mhm, Sedangkan jam 7 pagi saya harus ngumpul tugas kuliah. mhm, Jadi yang saya korbankan adalah waktu malam saya harus ngerjain tugas mungkin mhm, sampai subuh mhm, ya, dan tidurnya sedikit dan itu juga perlu diingat bahwa, mendaftar Muli Makanai, apalagi sambil kuliah itu adalah resiko yang sudah kita ambil. mhm, Jadi membagi waktunya pun kita harus berkorban, betul. mana yang menjadi prioritas kita. Oke. Dan satu lagi nih ya, ketika kita menjadi meli makanan atau udah ikut kontes-kontes cantikan seperti ini, kan kudu tampil cantik terus tiap hari atau seperti apa? Ada nggak sih misalnya mood-moodan, lagi malas dandan, lagi malas apa sehingga udah sembarang aja gitu, pernah nggak terjadi seperti itu? Apakah memang harus tampil cantik terus? Enggak dong, nggak Mhm, boleh ya. mhm, Jadi, namanya Muli Makanai, namanya mhm, Putri Indonesia, lagi-lagi itu adalah seorang role model, mhm, mhm, yaitu menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lain ya. mhm, mhm. Jadi kita nggak boleh tuh semata-mata misalnya mau ke warung cuma pakai daster doang ya kan, Heeh. terus tiba-tiba ada yang kenal, "Eh, itu kan Putri Indonesia," Ya katanya, "eh kok dia Allah. pakai daster Nah itu sih?" Ya dia. kan. Mulai lagi bagi bahan itu ya muncul ya. Iya, jadi mata Mhm. netizen itu di mana-mana. Jadi nggak boleh dong keluar rumah harus Mhm. udah, Cantik gitu. ya. Mau mau gimana pun situasi kondisi, mau penjualan naik atau turun, pokoknya keluar harus cantik pokoknya. Orang lain Bener. kan nggak ada yang tahu ya, seperti apa permasalahan yang kita hadapi di dalam Iya, ya meskipun kan. mau ke warung ya, mau ke pasar, Mhm. jangan pakai daster aja. Heeh. Terus dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang Nisa lakoni ya, dari owner, kemudian model, kemudian, seniman, penyanyi dan sebagainya, apakah Nisa juga menikmati masa-masa remajamu? Seperti bermain dengan teman, hangout apa bahasanya itulah ya, nongkrong-nongkrong itu, apakah Nisa juga seperti itu? Layaknya anak-anak seusianya seperti apa? Menikmati dong, Oh iya, Minan. Karena tadi yang mhm, pertama harus prioritasnya dulu kemana dan mhm, juga aku melalui ikut-ikut model, ikut mhm, Muli Makanan, ikut Putri Indonesia, di situ juga aku mendapatkan teman-teman baru, ya. mhm, Jadi mhm, senang-senang aja gitu, have fun, mhm, apalagi bareng-bareng karantina gitu ya, dandan mhm, mhm. bareng-bareng, benerin baju bareng-bareng, jadi senang-senang aja gitu, tetap punya quality time bareng sama Bareng sama teman-teman. teman ya. Dan untuk dengan keluarga seperti apa? Keluarga alhamdulillah selama aku mengikuti Muli Makanai dan Putri Mhm, Indonesia mereka support terus, mhm, sampai, grand final pun mereka bawa
ini ya Minan, supporteran itu loh. Iya. Balon-balon itu. Balon-balon ya. itu ya. Ya itu keluarga besar loh Minan. Jadi sangat mendukung sekali ya. Itu Iya. kadang-kadang yang menjadi vitamin kita juga ya. Kehadiran keluarga dan juga orang-orang terdekat kita sangat mempengaruhi juga keberhasilan kita ya. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, ada satu lagi nih kemampuan Nisa atau skill Nisa yang akan saya kasih tahu ke Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita hanya di podcast RRI. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, kita masih di podcast di kesempatan hari ini bersama Ratu Nisa ya, seorang owner dari Citra Oleh-oleh Lampung dan juga model serta juga seniman ya, penyanyi lagu daerah Lampung, pemusik juga, bisa main gitar. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, beliau adalah pernah mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia Provinsi Lampung tahun 2023 ya. Ratu Nisa, mungkin Ratu Nisa bisa bercerita ya kepada pendengar kita tentang awal mulanya ikut kontes kecantikan ini seperti apa nih? Oke. Sebenarnya mulai perjalanannya itu dari tahun 2021. Ya, itu waktu aku masih baru masuk kuliah. Sekitar umur 20 tahun ya kayaknya. 20-an ya, 20-21 lah ya. Iya. Terus itu pertama banget ngikut Muli Makanai Kabupaten Kota, kemudian melaju ke Muli Makanai Provinsi. Setelah selesai baru mendaftar ke Putri Indonesia Lampung. Dan pada saat itu unik nih Minan ya. Karena pembukaan pendaftaran itu kan mungkin hanya 10 hari ya. Terus aku baru bilang ke mama itu hari terakhir Minan. Jadi aku bilang gini, "Mah, boleh nggak minta restu?" Gitu. Terus kata mama, "Apa? Mau kawin?" Gitu. Enggak dong ya kan. "Boleh nggak minta restu? Mau ngapain?" Kata dia. "Mau ini dong daftar Putri Indonesia Lampung. Hari ini udah hari terakhir." Padahal ya. belum. Udah hari terakhir. Jadi semua berkas sudah saya siapin, semua foto-foto, ijazah-ijazah dan yang lain-lain sudah saya siapin untuk daftar Putri Indonesia. Cuman yang terakhir minta dulu restu. Betul. Ya. Jadi keputusannya di mama, terus juga alhamdulillah mama support. Jadi ikut deh daftar Putri Indonesia. Waktu itu masih di akhir tahun 2022 ya, akhir tahun 2022. Tapi pemilihannya untuk di tahun 2023 gitu. Dan pada akhirnya dikasih restu lah. Iya. Lolos. Keberapa? Lolos. Jadi aku di Putri Indonesia di tahun itu aku mendapatkan pemenang sebagai kategori busana daerah terbaik. Wow. Iya. Oke. Waktu itu Ratu Nisa menggunakan busana seperti apa? Busananya yang pasti yang bagus banget dong Minan. Nggak ada cerminan lokal film sendirinya. Ada dong. Luar Jadi biasa waktu ya. itu aku pakai dress, gaun gitu ke belakang, tapi ada celananya juga, jadi kelihatan. Jadi ada dua konsep yang diambil gitu ya. Selain menjadi seorang putri gitu ya, yang cantik, anggun, tapi juga sebagai seorang petarung yang gagah. Jadi ada rok, ada celananya. Dan juga waktu itu gaunnya ada tapisnya Minan. Ada tapis di belakangnya, ada tapis di pinggangnya juga ada tapis gitu. Apa kira-kira yang menginspirasi Nisa untuk ikut pilihan Putri Indonesia dan pada akhirnya terjun ke dunia modeling seperti sekarang? Oke, yang menginspirasi aku sebenarnya penasaran sih Minan ya. Karena dulu kan
masuknya itu Mulimakanai kabupaten kota, kemudian masuk lagi Mulimakanai provinsi. Dan yang aku tahu Mulimakanai itu selain sebagai role model juga sebagai duta wisata Betul. Provinsi Lampung. Tapi aku melihat Putri Indonesia itu bukan hanya sebagai duta wisata, tapi sebagai seorang beauty queen atau seorang ratu. Betul, ratu ya. kecantikan semuanya lah ya. Benar. Jadi di Putri Indonesia itu sendiri memiliki konsep 4B atau 4B, yaitu ada brain, beauty, behavior, and brave. Dan aku rasa itu yang menjadi pembeda sehingga aku penasaran, pengen deh jadi Putri Indonesia gitu. Oke. Dan yang namanya putri-putrian itu ya, Putri Indonesia atau Mulimakanai atau Gadis Sampul atau apapun itu bentuknya ya. Memang ya menurut semua mata lah ya, cantik. Cantik dan tinggi. Ya memang kan standarnya seperti itu ya. Nah, menurut Nisa sendiri nih, kunci dalam menjaga penampilan dan juga kepercayaan diri di depan umum itu seperti apa nih? Oke, kuncinya menurut aku adalah yang pertama kenalin diri sendiri dulu, karena itulah biggest tantangan ya, biggest challenge untuk diri kita, terus juga niat kita sejauh mana ketika kita melihat diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah diri sendiri. Ya, kita berani atau enggak? Apa kita takut nih ke depan? Apa kita takut baru mau daftar aja kita udah takut? Ya, kita ingat lagi niat kita mau daftar Putri Indonesia itu apa? Oke. Gitu. Jadi kuncinya adalah diri sendiri, sendiri ya. itu. Jangan lupa belajar juga, ketahuin juga diri sendiri itu takutnya sama apa, senangnya sama apa. Jadi kita kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu dengan karakter kita. Oke, setelah Ratu Nisa menjadi finalis ya, Putri Indonesia ini, apa kira-kira yang menjadi pembeda Ratu Nisa dulu sebelum ikut kontes Putri Kecantikan dengan yang sekarang? Oke, yang menjadi pembeda, kalau dulu sebenarnya aku dikenal sebagai seorang yang pendiam ya, Minan. Tapi Sekarang masih kelihatan lo pendiamnya. kalau sekarang ya sih masih kelihatan sih, Iya, Minan. masih. Cuman udah agak Udah agak mulai terbuka ya. Iya, terus juga sekarang udah lumayan pede ngomong dimanapun. Terus juga apa ya, udah lebih cek lah gitu. Betul ya. Nah, biasanya kan kita ini kan kudu harus selalu menjaga penampilan ya. Misalnya berat badan harus sekian, tinggi harus sekian. Nisa pernah nggak sih tergoda dengan makanan dan takut nggak mau makan ini, takut BB naik itu kayak apa? Terlintas nggak seperti itu? Pernah. Iya Terus dong, gimana? apalagi aku usaha oleh-oleh ya kan. Jadi kayak aduh ngelihat pisang coklat pengen, ngelihat keripik pisang pengen yang manis-manis Nyiksa gitu nggak? ya. Nyiksa banget ya, apalagi dulu sebelum join Putri Indonesia aku diet keras banget ya. Jadi setiap hari tuh makannya sayuran aja. Jadi nggak ada apa-apa lagi selain sayuran. Ya, dan itu nyiksa banget. Tapi alhamdulillah sekarang ini karena sudah memegang nama Putri Indonesia ya, jadi juga harus mengatur keseimbangan tubuh ya. Jadi meskipun makan yang manis-manis, wah besoknya langsung olahraga. Langsung gitu. ya. Iya, olahraganya. Jadi di balik kita melihat cantiknya Putri Indonesia dengan postur tubuh yang sedemikian rupa, itu ada perjuangan pemirsa ya. Olahraga yang tidak henti dan juga kudu harus perhatikan makanan ya dengan gominan susi. Api pun coba di depan tiembat, penting sehat. Prinsip ini mana kapan lagi lah. Itu yang kadang-kadang merusak ya. Oke, nah untuk membagi waktu Nisa, ini bisa membagi waktu selain sebagai owner juga Putri Indonesia dan juga banyak kegiatan-kegiatan aktivitas lain, model dan MC juga gitu ya. Gimana membagi waktunya, Sa? Oke, kalau untuk membagi waktu sudah aku lakukan dari awal aku mau mendaftar Mulimakanai. Jadi awal aku daftar itu kan aku baru masuk kuliah, lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak tugas, lagi banyak praktikum ya. Dan juga untuk membagi waktu menurut aku harus ada yang kita korbankan ya. Misalkan dari Mulimakanai, oke, besok kita ini ya jam 7 pagi. Sedangkan jam 7 pagi saya harus ngumpul tugas kuliah. Jadi yang saya korbankan adalah waktu malam saya. Saya harus ngerjain tugas mungkin sampai subuh ya, dan tidurnya sedikit. Dan itu juga perlu diingat bahwa mendaftar Mulimakanai apalagi sambil kuliah itu adalah resiko yang sudah kita ambil. Jadi membagi waktunya pun kita harus berkorban. Betul. Mana yang menjadi prioritas kita. Oke. Dan satu lagi nih ya.
ketika kita menjadi muli makanai atau udah ikut kontes-kontes cantikan seperti ini, kan emang harus tampil cantik terus tiap hari atau seperti apa? Ada nggak sih misalnya mut-mutan lagi malas dandan, lagi balas apa sehingga udah sembarang aja gitu. Pernah nggak terjadi seperti itu? Apakah memang harus tampil cantik terus? Enggak dong, nggak boleh ya. Jadi namanya Muli Mekhanai, namanya Putri Indonesia. Lagi-lagi itu adalah seorang role model, yaitu menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lain ya. Jadi kita nggak boleh tuh semata-mata misalnya mau ke warung cuma pakai daster doang ya kan. Terus tiba-tiba ada yang kenal, itu kan Putri Indonesia, katanya kok dia pakai daster Nah, sih itu ya dia. kan. Mulai lagi bagi bahan itu ya muncul ya. Iya, jadi mata netizen itu di mana-mana. Jadi nggak boleh dong keluar rumah harus udah Cantik ya. gitu. mau gimana pun situasi kondisi mau penjualan naik atau turun pokoknya keluar harus cantik pokoknya. Benar. Orang lain nggak ada yang tahu ya seperti apa permasalahan yang kita hadapi di dalam Ya, ya kan. meskipun mau ke warung ya, mau ke pasar, jangan pakai daster aja. Heeh. Terus dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang Nisa lakoni ya dari owner, kemudian model, kemudian seniman, penyanyi dan sebagainya, apakah Nisa juga menikmati masa-masa remajamu seperti bermain dengan teman, hangout apa bahasanya itulah ya, nongkrong-nongkrong itu, apakah Nisa juga seperti itu? Layaknya anak-anak seusianya seperti apa? Menikmati dong, Oh iya. Minan. Karena tadi yang pertama harus prioritasnya dulu kemana, dan juga aku melalui ikut-ikut model, ikut Muli Mekhanai, ikut Putri Indonesia, di situ juga aku mendapatkan teman-teman baru ya. Jadi senang-senang aja gitu, have fun, apalagi bareng-bareng karantina gitu ya, dandan bareng-bareng, benerin baju bareng-bareng. Jadi senang-senang aja gitu, tetap punya quality time bareng sama teman-teman. Bareng sama teman ya. Dan untuk dengan keluarga seperti apa? Keluarga, alhamdulillah selama aku mengikuti Muli Mekhanai dan Putri Indonesia, mereka support terus. Sampai grand final pun mereka bawa ini ya, Minan, supporteran itu loh. Iya. Balon-balon itu. Balon-balon ya. itu ya. Ya, itu keluarga besar loh, Minan. Jadi sangat mendukung sekali ya. Itu Iya. kadang-kadang yang menjadi vitamin kita juga ya. Kehadiran keluarga dan juga orang-orang terdekat kita sangat mempengaruhi juga keberhasilan kita ya. Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, ada satu lagi nih kemampuan Nisa atau skill Nisa yang akan saya kasih tahu ke Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita hanya di podcast RRI. Jarani manom sampai pagi rani, nyamada po bedom tabis tadi niku. Jarani manom sampai pagi rani, nyamada po bedom tabis tadi niku. Kutunggu-tunggu bang jarani mitrani, kidang api daya mangidok gunani. Aduh sayang, 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 aduh sayang. Andani sakit hatimu busuk ya, dan jadi laju orang pulih pang tegang. Sayang diniku bang mak ngidok bandingan, kidang niku pagun sebi di lom hati. Aduh sayang, 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 aduh sayang. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.